Hai rekan-rekan semua, apakah kalian tahu apa itu PLTG? Dan apa bedanya dengan PLTGU? Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan kedua pembangkit itu. Kalau teman-teman melihat siklus seperti ini, tenang, jangan bingung dulu. Ini adalah siklus pembangkit listrik tenaga gas dan uap, atau biasa disebut dengan PLTGU. Intinya di sini ada turbin gas dan turbin uap. Kalau hanya turbin gas saja, maka disebut dengan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, atau open cycle atau simple cycle. Kalau gas buang PLTG dimanfaatkan lagi untuk membuat uap, kemudian untuk memutar turbin uap, maka disebut dengan combined cycle atau PLTGU. Apa yang membuat PLTG menjadi PLTGU? Kuncinya ada di diverter damper. Bagian ini yang akan mengatur gas buang PLTG, apakah akan langsung dibuang atau akan dimanfaatkan kembali. Dari mana gas buang itu? Saya akan jelaskan proses PLTG. Bahan bakar PLTG bisa menggunakan minyak diesel atau HSD, namun bisa juga menggunakan gas LNG. Untuk pembakaran diperlukan udara. Nah, udara berasal dari bagian air intake. Kemudian dinaikkan tekanannya dengan kompresor. Nah, udara tekanan tinggi dan bahan bakar tadi dibakar di dalam kombuster, sehingga akan memutar turbin gas. Putaran turbin gas ini yang akan memutar generator, sehingga generator akan menghasilkan listrik. Nah, kembali lagi ke turbin, gas buang setelah keluar dari turbin akan dibuang langsung ke udara melalui bypass stack. Inilah siklus PLTG atau open cycle. Kemudian, kenapa ada PLTGU atau combined cycle? Jadi, gas buang yang tadi sebetulnya masih sangat panas, suhunya bisa sekitar 600 hingga 700 derajat Celcius. Setelah diverter damper menutup bypass stack, maka gas buang akan dialirkan menuju HRSG. HRSG atau Heat Recovery Steam Generator merupakan tempat disusunnya pipa-pipa air untuk dirubah menjadi uap. Namun, sebelum HRSG dioperasikan, maka perlu dipersiapkan air pengisinya dulu. Untuk mempersiapkan air pengisi, maka perlu diaktifkan sistem air pendingin. Kenapa perlu air pendingin? Air pendingin dapat menggunakan air laut. Ini sebabnya kenapa pembangkit-pembangkit PLTGU banyak berlokasi di dekat laut. Air laut akan melalui pompa seawater pump. Selanjutnya, air laut itu ada yang dialirkan ke desalination plant. Air laut tadi menjadi air tawar dan ditampung di dalam makeup water tank. Ada juga yang dialirkan melalui cooling water pump menuju kondenser. Di dalam kondenser, air laut itu akan mendinginkan uap sehingga menjadi air atau proses kondensasi. Selanjutnya, setelah digunakan untuk pendingin, air laut tadi akan dibuang kembali ke laut melalui spillway. Setelah sistem pendingin diaktifkan, selanjutnya diaktifkan air pengisi atau feed water. Bagaimana prosesnya? Pertama, air dari makeup water tank akan dialirkan melalui makeup water pump untuk mengisi pipa air digabungkan dengan air dari hasil kondensasi tadi. Kemudian, air dipompa oleh kondensat pump menuju feed water storage tank. Kemudian, air dari storage tank ini akan dipompa oleh feed water pump menuju beberapa tingkatan HRSG. Apakah sama pipa di HRSG dengan pipa di luar HRSG? Pipa di dalam HRSG digunakan untuk mengalirkan air atau uap, serta menyerap panas, sehingga pipa ini biasa disebut dengan cubing, bukan pipa. Bahannya juga dari material yang tahan panas dan tahan korosi. Kenapa banyak cubing di dalam HRSG? Fungsi HRSG adalah menyerap panas gas buang. Semakin banyak cubing di dalam HRSG akan semakin optimal penyerapan panasnya. Semakin dekat posisi cubing dengan gas buang, maka akan semakin panas uap yang dihasilkan. Apa saja jenis cubing di dalam HRSG? Pada cubing berwarna biru menandakan isinya adalah air.
sedangkan warna merah muda berisi uap air menengah, dan warna merah tua berisi uap superheater, yaitu uap yang paling panas dan tekanannya paling tinggi. Baik, kita lanjutkan proses air setelah dari feed water pump. Kita lihat di sini ada 3 tingkat tekanan pada turbin, yaitu tekanan tinggi atau high pressure, tekanan menengah atau intermediate pressure, dan terakhir adalah tingkatan rendah atau low pressure. Bagaimana proses untuk high pressure? Untuk high pressure atau tekanan tinggi, air akan dialirkan ke HRSG, kemudian akan dipisahkan antara air dan uap di dalam HP steam drum. Uap yang dihasilkan akan dialirkan menuju tubing primary superheater, sehingga uap akan memiliki tekanan dan suhu yang tinggi. Uap superheater itu akan digunakan untuk memutar turbin uap tekanan tinggi atau HP turbin. Bagaimana proses untuk intermediate pressure atau tekanan menengah? Untuk intermediate pressure atau tekanan menengah, air dari feed water pump akan dialirkan ke HRSG, kemudian akan dipisahkan antara air dan uap dalam IP steam drum. Uap yang dihasilkan akan dialirkan melalui tubing reheater. Kemudian, uap dari reheater ini digabungkan dengan uap keluaran dari HP turbin. Kemudian, dipanaskan kembali dalam tubing secondary superheater, sehingga uap yang memiliki tekanan atau suhu yang menengah akan digunakan untuk memutar turbin uap tekanan menengah atau IP turbin. Bagaimana proses untuk low pressure atau tekanan rendah? Untuk low pressure atau tekanan rendah, air dari feed water pump akan dialirkan ke HRSG dalam tubing evaporator. Kemudian akan dipisahkan antara air dan uap dalam LP steam drum. Uap yang dihasilkan akan digabungkan dengan uap keluaran dari IP turbin. Kemudian uap ini akan digunakan untuk memutar turbin uap tekanan rendah atau LP turbin. Kenapa LP turbin bentuknya dibuat simetris? Tekanan uap yang masuk ke turbin memiliki gaya dorong ke arah aksial, sehingga untuk mengimbangi gaya tersebut, maka turbin dibuat simetris dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya, uap keluaran LP turbin ini akan didinginkan menggunakan air laut di dalam kondenser, sehingga uap akan menjadi air kembali dan akan disirkulasikan kembali menjadi feed water. Kembali ke turbin, HP turbin, IP turbin, dan LP turbin akan memutar generator, sehingga generator akan menghasilkan listrik. Listrik dari generator turbin uap ini dan generator turbin gas tadi akan ditingkatkan tegangan voltasenya melalui trafo. Kenapa harus dinaikkan tegangannya? Energi listrik yang dihasilkan pembangkit ini sangat besar. Energi listrik tersebut harus dialirkan melalui jaringan transmisi yang sangat panjang sebelum didistribusikan ke daerah-daerah. Karena jaringan listrik tersebut sangat panjang, sehingga hambatannya juga akan sangat besar. Apabila arus listrik yang dialiri cukup besar, maka akan banyak energi yang akan terbuang menjadi energi panas, sehingga arus listrik dibuat sekecil mungkin. Cara menurunkan arus listrik yaitu dengan cara menaikkan voltase atau tegangannya. Selanjutnya, listrik tegangan tinggi ini akan disalurkan atau disinkronisasi dengan jaringan listrik transmisi. Mana yang lebih besar dalam menghasilkan daya listrik? Apakah PLTG atau PLTGU? Berikut adalah ilustrasi perbandingan efisiensi antara PLTG dan PLTGU. Pada saat pengoperasian PLTG atau open cycle, maka energi dari bahan bakar yang akan dimanfaatkan adalah 31%. Sisanya sebesar 69% energi akan terbuang bersama exhaust gas atau gas buang. Dan karena adanya energi yang berubah menjadi energi panas, pada generator atau peralatan lainnya, maka hanya 29% yang menjadi energi listrik.
Apabila gas buang atau exhaust gas digunakan kembali untuk memanaskan air di HRSG, maka dari 69% energi, hanya 45% energi panas yang dapat dimanfaatkan. Selebihnya akan terbuang menjadi gas buang sebesar 24%. Nah, apabila 45% energi ini dimanfaatkan untuk memutar turbin uap, maka hanya 14% yang dapat dirubah menjadi energi listrik. Sisanya adalah berupa energi panas yang terbuang di kondenser. Apabila tadi efisiensi PLTG adalah sebesar 29%, maka efisiensi PLTGU merupakan gabungan efisiensi turbin gas dan turbin uap, yaitu 43%. Jadi, terjawab bahwa PLTGU memiliki efisiensi lebih besar daripada PLTG, sehingga daya listrik yang dihasilkan juga akan besar. Demikian sharing saya kali ini. Untuk mendapatkan update sharing saya, silakan subscribe pada link yang tersedia, atau jika ada komentar atau diskusi, silakan komen pada video ini. Dan terima kasih, semoga bermanfaat.